Di Papua tidak ada gunung api. Yang benar aja. Rugi dong. Atap negeri, mungkin kata itu cukup tepat untuk mendeskripsikan Pulau Papua. Tentu saja, hal ini didasarkan pada keberadaan Pegunungan Jayawijaya yang membentang dari sisi timur sampai barat di bagian tengah Pulau Papua. Pegunungan Jayawijaya merupakan kompleks pegunungan tertinggi di Indonesia, di mana elevasi tertingginya berada di 4.884 mdpl yang disebut sebagai Puncak Jaya atau Puncak Jayawijaya. Saking tingginya pegunungan ini, di Puncak Jayawijaya diselimuti oleh salju, sesuatu yang sangat langka tentunya di wilayah tropis atau khatulistiwa. Sayangnya, salju abadi tersebut semakin menipis karena efek pemanasan global dan mungkin beberapa puluh tahun ke depan akan benar-benar habis. Walaupun menyandang sebagai pegunungan tertinggi di Indonesia, namun Pegunungan Jayawijaya bukanlah gunung api. Jadi tidak bisa meletus, mengeluarkan abu vulkanik, lava, dan material vulkanik lainnya. Tapi kalau mengeluarkan emas, bisa sih. Sementara itu, Indonesia sendiri yang dilalui Ring of Fire menyandang gelar pemilik gunung api aktif terbanyak di dunia, yang tersebar dari ujung Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Sulawesi, yang menurut PVMBG mencapai 127 gunung api, bahkan 69 diantaranya harus diawasi. Yang jadi pertanyaan, masa dari 127 gunung api tersebut tidak ada satupun yang berada di Pulau Papua? Sebelum membahas ada atau tidak adanya gunung api di Papua, penting melihat kondisi tatanan tektonik Pulau Papua. Karena yang menentukan ada atau tidak adanya gunung api, itu proses tektonik di wilayah tersebut. Tapi sebelum itu, kita iklan dulu. Papua. Macam tak betul je budak ni. Secara tektonik, Pulau Papua merupakan bagian dari lempeng Australia. Lempeng Australia mencakup sebagian lantai Samudra Hindia yang berada di selatan Pulau Sumatera dan Jawa, membentang ke timur sampai benua Australia dan sebagian Selandia Baru. Kemudian ke arah utara sampai Pulau Papua yang berada di Indonesia dan Papua Nugini. Lempeng Australia terus bergerak mengarah ke utara menabrak lempeng Eurasia di sisi barat dengan kecepatan sekitar 6,5 sampai 7,5 cm per tahun. Sementara di bagian barat atau di utara Pulau Papua menabrak lempeng Pasifik dengan kecepatan sekitar 11 cm per tahun. Hal ini menyebabkan hampir keseluruhan batas utara dari lempeng Australia berada di zona konvergen. Sebenarnya pergerakan lempeng Australia tidak benar-benar bergerak ke utara, melainkan pergerakannya oblik atau drifting. Lempeng Australia bergerak ke utara namun sedikit berkelok ke arah barat, atau mirip dengan pergerakan jarum jam yang berbalik arah. Menurut beberapa peneliti, pergerakan lempeng Australia yang bersifat oblik ini menyebabkan tatanan lempeng Australia menjadi sangat rumit, terutama di wilayah Papua, lebih spesifiknya di wilayah Papua Nugini. Di sekitar Papua Nugini, terutama bagian utara dan timur, memiliki tatanan lempeng tektonik yang sangat rumit. Bahkan menurut banyak peneliti, wilayah Papua Nugini merupakan salah satu wilayah dengan tatanan lempeng tektonik paling rumit di dunia. Selain lempeng Australia dan lempeng Pasifik, di sekitar Papua Nugini berkembang lempeng-lempeng mikro, mulai dari North Bismarck Plate, South Bismarck Plate, Solomon Sea Plate, hingga Woodlark Basin Plate. Banyaknya lempeng mikro yang berkembang di area Papua Nugini memiliki pergerakan yang sangat beragam, sehingga menghasilkan kondisi tektonik yang sangat rumit. Namun kita akan fokus pada salah satunya saja, yaitu yang disebut palung Trobriand. Menurut salah satu penelitian, subduksi pada palung Trobriand memiliki kecepatan yang cukup lambat, yaitu 4,5 sampai 4,7 mm per tahun, dengan pergerakan oblik ke arah barat. Gerakan konvergen di sekitar palung Trobriand inilah yang memunculkan jajaran gunung api di semenanjung Papua Nugini dan sekitarnya, yang disebut sebagai Papuan Volcanic Arc atau Trobriand Volcanic Arc. Sebenarnya ada sekitar 8 gunung api Holocene yang termasuk bagian dari Trobriand Volcanic Arc.
Namun, kita akan mengambil hanya 3 gunung api yang berada di Pulau Papua, terutama yang memiliki erupsi setidaknya di atas tahun 90-an. Yang pertama, ada gunung api Lamington, yang terletak di Provinsi Oro, Papua Nugini. Gunung Lamington tergolong stratovolcano dan hanya memiliki ketinggian sebesar 1.680 mdpl. Gunung Lamington juga memiliki beberapa lava dome yang terbentuk di area puncaknya. Walaupun kelihatannya pendek, tapi gunung ini erupsinya lumayan ngeri loh. Erupsi terakhir dari Gunung Lamington terjadi pada Januari 1951 dengan kekuatan sebesar 4 VEI, atau kurang lebih setara erupsi Gunung Kelut tahun 2014. Erupsi Gunung Lamington pada tahun 1951 merupakan erupsi terbesar dan paling mematikan yang pernah tercatat dari Gunung Lamington. Letusan eksplosif pertama kali terjadi pada tanggal 17 Januari 1951. Namun ada pula sumber lain yang menyebutkan erupsi eksplosif pertama terjadi pada tanggal 18. Ternyata erupsi belum berhenti. Terjadi erupsi yang tidak kalah besar pada tanggal 21 Januari 1951. Kedua erupsi eksplosif tersebut menyebabkan bagian utara dari Gunung Lamington hancur dan menyebabkan aliran piroklastis meluncur dengan leluasa. Dampak erupsi ini sangat dahsyat, bahkan mencapai radius 12-14 km dari pusat erupsi. Dilaporkan sekitar 3.000 orang meninggal akibat rangkaian erupsi Gunung Lamington pada tahun 1951 silam. Penduduk yang tewas diperkirakan akibat terkena ledakan erupsi serta terkubur material piroklastis dari Gunung Lamington. Lebih lanjut, diperkirakan lebih dari 5.000 orang kehilangan tempat tinggal akibat erupsi tersebut. Erupsi tersebut juga membentuk sebuah kubah lava setinggi 560 meter di atas puncak Gunung Lamington. Sebuah foto detik-detik erupsi Gunung Lamington pada tanggal 21 Januari 1951 terabadikan. Foto tersebut diambil oleh seorang pilot yang bernama Kapten Jacobson yang sedang terbang dari Port Moresby menuju Rabaul. Terlihat abu vulkanik terbang setinggi 13 km ke udara hanya dalam waktu 2 menit setelah letupan eksplosif. Yang kedua, ada Gunung Api Victoria yang juga terletak di Provinsi Oro, Papua Nugini. Gunung Victoria memiliki ketinggian 1.832 mdpl dan juga tergolong gunung api strato. Gunung ini berada di barat daya Gunung Trafalgar, yang merupakan gunung api tua berusia Pleistosen di Papua Nugini. Erupsi terakhir yang tercatat dari Gunung Victoria terjadi di antara tahun 1890 sampai 1935. Dengan kekuatan sebesar 2 VEI. Aliran piroklastis dari erupsi tersebut mencapai pantai di sekitar Gunung Victoria, serta menyebabkan kematian penduduk sekitar, walaupun tidak ada data pasti mengenai jumlah korban jiwa akibat erupsi gunung yang satu ini. Yang terakhir ada Gunung Api Waiowa, yang juga masih di Provinsi Oro di Papua Nugini. Benarkah ini gunung api? Seperti sebuah danau saja. Tidak berbentuk kerucut atau minimal punya gundukan lah. Kawah Waiowa memiliki ketinggian 640 mdpl yang terletak di lereng bagian utara dari pegunungan Goropu di Papua Nugini. Ternyata Kawah Waiowa merupakan salah satu gunung api paling muda di dunia. Kawah ini terbentuk pada tahun 1943 sampai 1944 di atas sebuah batuan metamorfik yang berusia Paleozoik sampai Prakambrian. Sebelum terbentuknya Kawah Waiowa, terjadi gempa vulkanik selama kurang lebih 4 bulan berturut-turut. Kemudian disusul dengan letusan freatik pada 18 September 1943 yang akhirnya membuka celah dari batuan metamorfik di atasnya. Pada 27 Desember 1943, terjadi erupsi eksplosif pertama pada Kawah Waiowa. Aktivitas vulkanik masih terus terjadi, hingga akhirnya terjadi lagi 2 erupsi eksplosif pada tanggal 13 Februari dan 23 Juli 1943. Kekuatan erupsi ini mampu membumi hanguskan hutan tropis seluas 80 km persegi. Hingga pada akhirnya, erupsi terakhir terjadi pada 31 Agustus 1944 yang meninggalkan sebuah kawah berdiameter kurang lebih 500 meter.
Saat ini di sekitar kawah Waiyowa sudah tertutupi oleh hutan hujan tropis yang sangat lebat, dan kawah tersebut menjadi sebuah danau yang terisi oleh air. Erupsi kawah Waiyowa pada 1943 sampai 1944 memiliki kekuatan sebesar 2 VI. Jadi sudah jelas ya kalau di Papua ada gunung api, tetapi lokasinya tidak di Indonesia, melainkan di Papua Nugini. Sebenarnya terdapat sekitar 42 gunung api Holosen yang berada di Papua Nugini. Namun mayoritas memang tidak berada di pulau Papuanya. Mayoritas berada di sekitar Laut Bismarck yang berada di timur pulau Papua. Sebenarnya ada cukup banyak pulau vulkanik yang berada di utara pulau Papua, seperti Pulau Karkar, Pulau Manan, dan bahkan Long Island yang di tengahnya terdapat danau. Ketiga pulau vulkanik tersebut sangat dekat alias mepet juga dengan pulau Papua. Ya, tapi nanti pasti diprotes netizen. Ya, itu kan pulau sendiri bang, bukan di Papua. Jadinya ya, gitulah. Skip. Sekarang saatnya baca komentar warga bumi. Let's go. Dari @kesatria batubara 2064. Bang, kalau situs Gunung Padang itu murni situs dari masa megalitikum apa kolumnar join ya? Kok saya curiganya itu malah kolumnar join. Kapan-kapan dibahas ya bang. Iya, saya sebenarnya juga udah kayak curiga dari dulu itu. Kayaknya itu kolumnar jointing. Kayaknya entah basalt, kolumnar basalt atau something lah. Soalnya secara struktur itu sebanyak itu dan bentuknya itu hampir bisa dikatakan mirip semua. Kayak kolumnar join bener-bener. Tapi saya sendiri juga belum pernah membaca literaturnya ya, dari segi geologi maupun dari segi sejarah. Jadi belum bisa komentar banyak sih. Tapi sebenarnya itu menarik. Karena yang terlalu dibesar-besarkan itu kan piramida dan lain-lain. Bisa saja itu cuma hasil alam berupa kolumnar join. Nice. Dari @ms alimun. Min, kenapa Gunung Wilis sebelah barat tidak berbentuk kerucut? Berbeda dengan sebelah timur, padahal termasuk gunung berapi. Kalau saya melihat sebenarnya Gunung Wilis itu malah nggak jelas kerucutnya, nggak ada di sisi barat maupun timur itu nggak berbentuk kerucut. Kalau saya pernah baca salah satu literatur, sebenarnya Gunung Wilis itu kan terbentuknya nggak sekali, berapa kali kan nggak salah 4 atau 5 kali gitu, 4 sampai 5 kali fase pembentukan, sehingga bentuknya itu besar banget dan cenderung nggak teratur, nggak kayak misalkan Gunung Lawu yang bentuknya itu benar-benar kerucut, atau misalkan Gunung Arjuno yang punya bentuk spesifik seperti layaknya gunung api pada umumnya. Kurang lebih seperti itu. Next, dari Bagussar 7322. Apakah mungkin gunung yang sudah tidur sangat lama bahkan nggak ada catatan erupsi bisa tiba-tiba bangun lagi seperti Gunung Wilis? Tentu saja sangat mungkin. Selama masih ada dapur magmanya itu pasti ada kemungkinan untuk erupsi lagi. Tapi kapan ya tidak tahu. Kayak contohnya di salah satu video saya pernah bahas itu Gunung Anaranaka. Itu kalau dari data dating lahar hasil erupsinya itu 14.000 tahun yang lalu erupsinya. Tapi tiba-tiba di tahun 90-an itu muncul kubah lava lagi dan erupsi. Jadi ya selama ada dapur magmanya itu sangat mungkin untuk terjadi erupsi. Dan kebetulan Gunung Wilis kan juga masih punya aktivitas solvatara dan fumarola, itu juga menunjukkan kalau gunung itu masih aktif sebenarnya. Cuma ya tidak bisa diprediksi kapannya itu. Tergantung kekuatan dapur magmanya bisa menerobos ke atas atau enggak. Nice. Next, dari Haunebu 1379. Bang, mau tanya apakah Gunung Sawal itu bekas gunung api? Kalau dilihat dari map sih terlihat bekas kawah setengah lingkaran. Kalau dari strukturnya itu jelas gunung api, dari formasi geologinya itu jelas gunung api. Bahkan Gunung Sawal itu saya lihat itu di peta geologi malah punya 3 kaldera. Yang di Gunung Sawalnya sendiri, terus di sisi selatannya sama di sisi timurnya. Mungkin ya dulu itu memang ada beberapa gunung api di situ, atau mungkin kawahnya pindah-pindah, terus erupsi dan sebagainya. Akhirnya bisa terbentuk cekungan yang cukup luas itu. Kalau di peta geologi ada 3 sampai 4 kaldera. Nice. Next, dari @navik zulkarnain 4490.
tidak menutup kemungkinan likuifaksi bisa terjadi lagi di Palu. Tinggal gimana antisipasi jika kejadian tersebut berulang di kemudian hari. Kalau potensi pasti ada, karena secara struktur geologi di sana itu wilayah sesar, terus dari formasi geologi juga daerah tersebut daerah aluvial, dan juga dari kedalaman muka air tanah groundwater, terutama air tanah dangkalnya itu sangat dangkal lah, karena memang daerah cekungan. Jadi pasti ada kemungkinan. Jadi tergantung gimana masyarakatnya dan juga pemerintah untuk mengantisipasi itu. Nice. Udah gitu aja. Terima kasih yang udah nonton, udah komen, udah subscribe. Seperti biasa, jika kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. See you next time.